Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Halo Sobat Nawikrama TV semua. Jumpa kembali di channel yang membahas tentang seputar mitos dan budaya yang berkembang di masyarakat Jawa. Dalam setiap hembusan angin malam, ada bisikan dari tanah Jawa yang tak pernah padam. Leluhur berpesan dalam primbon, bahwa setiap benda, setiap peristiwa, membawa tuah dan pertanda bagi yang mampu membaca. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang 5 batu akik penundukan, rahasia wibawa dan daya tunduk dari energi alam Nusantara. Sejak zaman lampau, manusia selalu mencari cara untuk menjaga hubungan dengan asal-usulnya. Bukan hanya lewat nama, silsilah, atau pusaka keluarga, tetapi juga melalui benda-benda alam yang diyakini menyimpan gema energi para leluhur. Batu-batu tertentu dianggap bukan sekadar mineral bumi, melainkan saksi sunyi dari perjalanan generasi yang telah berlalu. Dalam keheningan batu, tersimpan denyut waktu. Energi yang seolah membawa pesan dari masa lalu kepada mereka yang masih berjalan di dunia fana. Batu-batu inilah yang kemudian disebut batu penjaga garis keturunan, simbol penghubung antara manusia dengan akar spiritualnya. Dalam tradisi mistik Jawa dan berbagai kebudayaan tua Nusantara, batu akik tidak hanya dipandang sebagai pelindung diri, tetapi juga sebagai pengingat asal-usul tali batin yang menuntun seseorang untuk tetap menyatu dengan kekuatan leluhurnya. Beberapa batu diyakini memiliki daya yang lebih halus, bukan untuk menundukkan, bukan pula untuk menolak, melainkan untuk menyadarkan bahwa darah dan roh kita adalah warisan panjang dari mereka yang datang sebelum kita. Dan inilah 5 batu akik yang dikenal memiliki getaran energi leluhur. Batu-batu yang dianggap mampu menjaga, menuntun, dan menguatkan garis keturunan bagi pemiliknya. Pertama, batu akik naga sui. Dalam diamnya bumi, jauh di bawah lapisan tanah dan batu, ada sesuatu yang seolah menyimpan napas kehidupan. Batu itu berwarna merah tua, kadang menyerupai darah kering, kadang menyala lembut di bawah cahaya senja. Banyak yang menyebutnya batu darah naga. Namun dalam keheningan para penempuh jalan batin, ia dikenal sebagai batu penjaga garis leluhur. Batu ini dipercaya lahir dari getaran bumi yang menyatu dengan unsur api dan darah kehidupan. Dalam pandangan spiritual, warnanya bukan sekadar simbol kekuatan, melainkan juga lambang keterhubungan antara dunia manusia dan roh-roh yang telah lebih dulu meniti perjalanan. Para tetua Jawa menyebutnya batu dengan daya panggilan asal, karena diyakini mampu membangkitkan kesadaran akan akar diri dan asal-usul seseorang. Bagi mereka yang memahami makna terdalamnya, batu naga sui tidak dipakai untuk menundukkan atau memerintah, melainkan untuk mengingat. Ketika disentuh dengan hati bersih, getaran batunya terasa seperti aliran darah yang menenangkan, mengingatkan bahwa dalam setiap hembusan napas, ada warisan tak kasat mata dari leluhur yang mengalir dalam diri. Ia menjadi simbol bahwa kekuatan sejati bukanlah pada benda, tapi pada hubungan batin antara manusia dan sumber asalnya. Banyak kisah turun-temurun menceritakan, batu ini dahulu hanya digunakan oleh penjaga tanah adat, kepala suku, atau pemimpin spiritual yang bertugas menjaga keseimbangan. Mereka tidak pernah memperlakukannya sebagai jimat, melainkan sebagai pengingat tanggung jawab, menjaga tanah, menjaga garis keturunan, dan menjaga nama keluarga agar tetap bersih di hadapan semesta. Dalam meditasi malam atau tapa diam, batu ini dipercaya mampu membuka kenangan batin yang lama terkubur, seolah seseorang diajak melihat kembali wajah-wajah tua yang tersenyum dari balik kabut waktu. Namun tak perlu takut, karena kehadiran itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menuntun. Ia mengajarkan bahwa setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah kelanjutan dari doa panjang mereka yang telah lebih dulu berpulang. Oleh sebab itu, batu naga sui dianggap bukan hanya batu pelindung, tetapi juga pengingat jati diri. Ia menyala paling terang ketika pemiliknya bersyukur dan berdoa dengan hati tulus. Sebaliknya, ia meredup bila manusia mulai melupakan asalnya. Maka, rahasia batunya tidak terletak pada magis atau mantra, melainkan pada rasa hormat terhadap akar kehidupan itu sendiri. Batu ini menjadi simbol kesetiaan pada warisan leluhur, kekuatan darah, dan keheningan bumi yang menjaga manusia agar tidak kehilangan arah dalam perjalanan panjangnya di dunia fana. Kedua, batu akik pusar bumi.
Ada satu batu yang disebut-sebut sebagai jantung bumi, tempat seluruh getaran kehidupan bertemu dalam satu titik keseimbangan. Ia tidak menyala terang seperti api, tidak pula sekeras besi, namun dari dalam tubuhnya yang sederhana, mengalir kekuatan yang menenangkan. Batu itu dikenal sebagai pusar bumi, simbol pusat kehidupan dan pengikat hubungan manusia dengan tanah asalnya. Bagi para penempuh laku batin, pusar bumi adalah pengingat bahwa manusia lahir dari bumi, hidup di atas bumi, dan kelak akan kembali kepadanya. Maka barang siapa yang mampu menjaga hubungan batin dengan tanah tempat ia berpijak, akan senantiasa dilindungi oleh kekuatan alam dan restu para leluhur yang pernah menapakkan kaki di atas tanah yang sama. Batu ini bukan pelindung dari serangan luar, melainkan penjaga dari dalam, penjaga keseimbangan antara pikiran, hati, dan jiwa. Dalam cerita-cerita kuno di tanah Jawa, batu ini sering ditemukan di tempat-tempat yang dianggap sakral, dekat sumber air, gunung, atau pusat desa tua. Orang-orang dahulu memperlakukannya dengan penuh hormat, meyakini bahwa di dalam batu itu mengalir denyut yang sama dengan denyut bumi itu sendiri. Ketika seseorang memiliki pusar bumi dengan niat tulus, ia seolah memiliki sepotong napas dari bumi yang hidup. Konon, bagi mereka yang menjaga batu ini dengan doa dan rasa syukur, akan merasakan kehadiran yang lembut di sekitar rumahnya, bukan sosok gaib menakutkan, melainkan aura ketenangan dan kesejukan. Karena energi batu ini memang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menenangkan. Dalam diamnya, ia menuntun manusia untuk tidak melupakan akar, agar langkah yang ditempuh tidak jauh dari jalan yang telah digariskan oleh leluhur. Batu pusar bumi seringkali digunakan dalam ritual penyucian diri atau meditasi pembumian. Ketika seseorang memegangnya dalam keadaan tenang, ia akan merasa seperti tersambung pada sesuatu yang sangat besar, namun tak terlihat, seperti ada kekuatan lembut yang memeluk dari dalam tanah. Itulah sebabnya, banyak yang menyebutnya batu penjaga keseimbangan keluarga dan penjaga garis keturunan yang membawa kedamaian batin. Namun sebagaimana semua benda bertuah, batu ini tak akan berbicara pada hati yang sombong. Ia hanya terbuka bagi mereka yang rendah hati, yang menghormati leluhur dan bersyukur atas setiap napas kehidupan. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati dari pusar bumi bukanlah tentang pengaruh gaib, melainkan tentang kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang luas, dan tanah tempat ia berpijak adalah rumah sejatinya. Ketiga, batu akik kecubung air. Dari seluruh elemen yang membentuk kehidupan, air adalah yang paling lembut namun paling kuat. Ia tidak pernah melawan, tapi mampu menembus apapun. Ia bisa berubah bentuk tanpa kehilangan jati dirinya, dan disitulah letak kebijaksanaan sejatinya. Maka tak heran bila batu ini, yang lahir dari unsur air, sering disebut sebagai batu kejernihan batin dan penyambung doa leluhur. Batu kecubung air tampak sederhana, bening seperti embun di ujung daun saat fajar. Namun di balik kesederhanaan itu, banyak yang percaya ia menyimpan energi penyucian yang halus, lembut, namun mendalam. Para leluhur dulu memandangnya sebagai lambang ketenangan darah keluarga, penjaga agar garis keturunan tetap bersih dari dendam, amarah, dan pertikaian batin. Dalam kisah lisan Jawa kuno, batu ini sering diberikan oleh orang tua kepada anak sulungnya, bukan semata-mata sebagai warisan, tetapi sebagai pengingat agar ia menjadi sumber keteduhan bagi keluarga. Karena air adalah lambang kehidupan, dan kehidupan sejati hanya bisa tumbuh dalam ketenangan. Mereka percaya, siapapun yang memakai kecubung air dengan hati jernih, akan memancarkan wibawa yang tenang namun dalam. Bukan karena kekuatan gaib, tapi karena ketenangan batinnya menggetarkan harmoni di sekeliling. Batu ini juga dianggap sebagai penjaga doa. Banyak penempuh spiritual yang meyakini bahwa doa yang diucapkan sambil memegang kecubung air akan mengalir lebih tenang, seperti sungai yang tak tergesa menuju lautan. Energinya bukan untuk memanggil arwah atau khodam, melainkan untuk menyelaraskan frekuensi hati dengan alam semesta. Di sanalah letak kekuatan sejatinya, bukan pada keajaiban luar, melainkan pada keselarasan batin di dalam diri. Dalam konteks warisan leluhur, batu ini ibarat telaga yang menyimpan bayangan masa lalu. Ia menampung segala memori dan doa dari generasi ke generasi, menyaringnya agar tetap jernih. Maka orang-orang tua dulu berkata, barang siapa menjaga batu ini dengan hati bersih, maka air kehidupannya tak akan pernah keruh.
sebuah pesan sederhana, tapi menyimpan makna yang dalam, bahwa kebersihan hati adalah sumber kekuatan sejati dari segala warisan leluhur. Kecubung air mengajarkan manusia untuk tidak melawan gelombang, melainkan menjadi bagian darinya. Untuk tidak melupakan masa lalu, tapi memaafkannya agar kehidupan bisa terus mengalir tanpa hambatan. Dalam kejernihan itulah, roh-roh leluhur akan tetap tersenyum. Karena mereka tahu, garis darah yang mereka titipkan masih dijaga dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Keempat, batu akik Sulaiman Daud. Di antara sekian banyak batu yang disebut dalam legenda, batu Sulaiman Daud menempati tempat yang istimewa. Ia bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol kebijaksanaan, keadilan, dan kewibawaan yang lahir dari ketenangan batin. Dalam kisah para leluhur Jawa, batu ini diyakini memuat getaran dari doa-doa para penuntun zaman, dari nabi yang menjadi simbol hikmah, hingga raja yang memerintah dengan hati, bukan amarah. Batu Sulaiman Daud memiliki warna yang beragam, namun yang paling dicari adalah yang memancarkan kilau lembut keemasan atau kebiruan halus, seperti cahaya senja yang menenangkan mata. Kilau itu dianggap bukan sekadar pantulan cahaya, melainkan simbol dari mata batin yang terbuka. Banyak orang Jawa percaya, siapa yang menatap batu ini dengan hati tulus, akan merasakan kesejukan yang mengalir hingga ke dada, seolah sedang diberi petunjuk oleh sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Dalam dunia mistik Jawa, batu ini sering disebut watu pamomong kebijaksanaan, batu yang mendampingi pemiliknya agar tidak mudah terbawa nafsu duniawi. Ia mengajarkan tentang keseimbangan antara kekuatan dan kasih sayang. Sebab kekuasaan tanpa welas asih hanyalah kesombongan, sedangkan kasih tanpa ketegasan hanyalah kelemahan. Batu Sulaiman Daud berdiri di antara dua kutub itu, menjadi jembatan antara dunia lahir dan batin. Beberapa penempuh jalan kebatinan lama percaya bahwa batu ini dapat menjadi penuntun jiwa. Bukan dalam arti supranatural yang menakutkan, melainkan energi lembut yang mengingatkan manusia pada hakikat dirinya. Makhluk yang harus adil kepada sesama dan kepada dirinya sendiri. Dikisahkan pula, para leluhur menyimpan batu ini di tempat khusus, terkadang dibungkus kain putih dan disimpan di dekat pusaka keluarga. Konon, selama batu itu dijaga dengan hati yang bersih, rumah akan terhindar dari perselisihan dan fitnah. Dalam keheningan malam, ketika lilin dinyalakan dan doa-doa kuno dilantunkan, batu ini dipercaya memantulkan cahaya lembut seperti sinar rembulan di permukaan air. Itulah simbol kesadaran yang tercerahkan, tenang, teduh, tapi penuh daya. Batu Sulaiman Daud tidak mengajarkan untuk menundukkan orang lain, melainkan menundukkan ego diri sendiri, karena disitulah letak penundukan sejati. Bagi para leluhur Jawa, batu ini adalah pengingat bahwa kebijaksanaan tidak datang dari seberapa banyak ilmu yang dimiliki, tapi dari seberapa dalam seseorang mampu memahami dirinya sendiri. Itulah sebabnya banyak yang meyakini, siapa yang menyimpan batu Sulaiman Daud dengan penuh hormat dan niat suci, akan selalu dituntun menuju keputusan yang tepat, tidak oleh hodam atau makhluk gaib, melainkan oleh cahaya batinnya sendiri yang semakin terang. Kelima, batu akik Kecubung Wulung. Dari sekian banyak batu akik yang lahir dari rahim bumi Nusantara, Kecubung Wulung mungkin adalah yang paling sering disebut dalam kisah mistik dan lelaku spiritual Jawa. Batu ini dikenal karena warnanya yang gelap keunguan, hampir menyerupai malam yang pekat, namun bila terkena cahaya, ia memantulkan kilau lembut yang dalam, seolah menyimpan rahasia dunia tak kasat mata di balik kilaunya. Dalam tradisi lama, para empu dan sesepuh meyakini bahwa batu ini adalah cermin jiwa. Ia tak sekadar memantulkan cahaya luar, tetapi juga memantulkan sifat batin pemiliknya. Orang yang berhati tenang dan jernih akan menemukan kedamaian dalam tatapan pada Kecubung Wulung, sementara mereka yang gelisah justru akan merasakan gejolak yang sulit dijelaskan. Karena itu, batu ini sering disebut sebagai watu panyingkap rasa, batu yang membuka tabir hati dan memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Kecubung Wulung dipercaya membawa energi penundukan yang tidak dengan kekerasan, melainkan melalui wibawa batin. Dalam filosofi Jawa, daya tarik sejati bukanlah dari rupa atau kata-kata, melainkan dari pancaran energi halus yang lahir dari ketenangan jiwa. Itulah yang disebut daya panglimunan, kemampuan untuk memikat, menenangkan, dan menundukkan tanpa paksaan.
Orang yang memakai batu ini dengan niat baik diyakini dapat lebih mudah diterima dalam lingkungan sosialnya, disegani tanpa harus bersuara keras, dan dihormati tanpa harus meminta. Dalam beberapa kisah, Kecubung Wulung sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh berjiwa besar yang memimpin dengan keteduhan, bukan amarah. Warna ungunya dianggap mewakili keseimbangan antara dunia jasmani dan rohani, antara keinginan dan kebijaksanaan. Batu ini dipercaya memantulkan energi yang menenangkan, menahan gejolak emosi, dan memperkuat intuisi. Sebab dalam dunia mistik, intuisi adalah mata ketiga yang membantu manusia melihat arah sebelum langkah diambil. Para penempuh jalan spiritual kadang meletakkan batu ini di tengah lingkaran dupa saat semedi malam Jumat Kliwon sebagai simbol ketenangan dan fokus. Namun, mereka selalu mengingatkan, batu hanyalah sarana, bukan sumber. Ia membantu memantulkan energi dari dalam diri, bukan menciptakan kekuatan baru. Oleh karena itu, siapapun yang menyimpan Kecubung Wulung harus menjaga hati dan niatnya tetap bersih, agar pantulan energinya membawa keteduhan, bukan sebaliknya. Dalam kehidupan modern sekalipun, banyak orang masih menggunakan batu ini bukan sekadar untuk spiritualitas, tapi juga untuk menenangkan diri dari tekanan dan kebisingan hidup. Warna ungunya yang dalam memberi kesan elegan dan misterius. Cocok bagi mereka yang ingin menjaga aura ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Kecubung Wulung mengajarkan satu hal sederhana namun mendalam, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi, tetapi pada kemampuan untuk menenangkan diri dan orang lain. Itulah penundukan yang sesungguhnya. Penundukan tanpa kata, tanpa perintah, namun hadir melalui pancaran jiwa yang damai. Dalam setiap batu, tersimpan jejak waktu dan bisikan alam yang telah menyatu dengan doa manusia. 5 batu penundukan yang kita bahas tadi bukan sekadar perhiasan, tetapi cermin dari sifat-sifat halus yang diajarkan leluhur, ketenangan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Batu hanyalah sarana, ia tidak menundukkan dunia dengan kekuatannya, melainkan membantu manusia menundukkan dirinya sendiri. Sebab dari batin yang tertata lahir wibawa sejati. Dan dari ketenangan hati terpancar daya yang mampu meredakan amarah, membuka simpati, serta menghadirkan hormat tanpa paksaan. Mungkin inilah pesan tersembunyi dari warisan batu-batu tua Nusantara, bahwa sejatinya penundukan bukanlah tentang kuasa, melainkan tentang harmoni antara jiwa dan semesta.